Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Dr. Tifa melawan, adu bukti di ruang sidang dengan narasumber pengacara Dr. Tifa, Ajis Yanuar. Pakar Komunikasi dan Cyber Law Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto. Pengacara Joko Widodo, Profesor Firman Pangaribuan. Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Aditya Nugroho dan Reza Baluel. Sehat kabar Reza? Apa kabar? Oh, baik, Oke, baik, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Nah, siap. Pak Rianto. Biar Ya. seru. Luar biasa. Oke, ini semangatnya menggebu-gebu nih. Ya. Oke, kita buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Reza Baluel, ditemani dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Betul, kalau kita bahas mengenai kasus tudingan yang ditujukan Ya. kepada Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan ijazah palsu, ini sudah memasuki babak baru, di mana Dr. Tifa ini sudah duduk di kursi terdakwa dari dakwa dengan pasal berlapis, mulai dari fitnah dan juga undang-undang ITE. Betul, tapi Zain, yang dipermasalahkan oleh pihak dari kuasa hukum Dr. Tifa sendiri adalah kenapa kok dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan undang-undang ITE, tapi justru masalah utamanya keaslian dari ijazah Pak Jokowi ini belum diketahui asli atau palsunya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Oke, kalau kata jaksa ini, ternyata apa yang dilakukan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ini sudah menyerang pribadi Pak Jokowi, termasuk juga kehormatan dan nama baik yang Oke. diserang di sana. Tapi balik lagi, buktikan dulu dong ijazahnya. Setuju ya teman-teman di studio? Tadi kita udah dengar, Pak Jokowi bilang akan Oke. hadir ke persidangan membawa semuanya, ijazah SD, SMP, SMA, sampai dengan ijazah S1 yang nanti akan dibahas juga di Oke, persidangan. dan tentu itu yang kita paling tunggu-tunggu, kehadiran Pak Jokowi membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Kita akan bahas malam ini di Dua Sisi dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Oke, saya langsung ke Bang Ajis. Bang Ajis, hari ini yang cukup menarik adalah tadi kita lihat statement dari Dr. Tifa begitu ya. Dia juga mengatakan membawa nota keberatan dan juga kalau tadi kita lihat ada nota perlawanan. Isinya apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Reza dan Mas Adit. Jadi memang yang disampaikan tadi sebanyak 37 halaman oleh Ya. tim kuasa hukum itu memuat keberatan-keberatan mengenai antara lain lokus ya dari pengadilan diatur kita mempermasalahkan kompetensi relatifnya. Oke. Kemudian juga ada beberapa hal yang dakwaan yang obskur, tidak jelas dan juga tidak tercermat, serta pengenaan pasal-pasal yang procedural engineering terkandung di dalamnya dan juga ada overcharge juga. Ya, kami soroti dua hal yang terutama mengenai Undang-Undang ITE, Ya. pasal 32 dan juga pasal 35, kemudian juga perihal mengenai menyerang kehormatan itu juga. Gitu. Jadi kita spot ke situ juga, tapi lebih ke prosedural pengenaan pasal tersebut ya, terkait dengan dikaitkan dengan tindakan dari terdakwa. Itu yang kita permasalahkan kepada majelis hakim di persidangan tadi, yang kemudian direspon oleh pihak kejaksaan untuk mengajukan tanggapan. Nah, tadi tanggapannya itu rencananya 2 pekan. Kita sebenarnya nggak masalah gitu, supaya yang membuat lama bukan kita kan gitu. Nah, tapi tadi majelis hakim tidak mengabulkan sehingga membuat pekan depan pihak jaksa harus siap dengan tanggapan tersebut. Demikian. Oke. Baik, terkait dengan fitnah dan juga Undang-Undang ITE, apa saja yang menjadi keberatan Anda dari dua pasal itu? Yang pertama soal menyerang kehormatan, jelas itu ada klausul-klausul pengecualian terkait dengan kepentingan publik ya. Nah, kepentingan publik tentu saja yang kita bahas ini bukan ijazahnya Mas Reza, Mas Adit dan ijazah saya gitu kan. Nah, tapi ijazah seorang pejabat publik yang menggunakan
dokumen yang digunakan oleh pejabat publik yang waktu itu ditampilkan di media sosial. Di mana dokumen tersebut diduga digunakan untuk kepentingan publik dalam pencalonan wali kota, gubernur dan juga presiden, dan posisinya waktu itu masih menjadi saat ini pengawas atau penasihat di Dantara, seperti itu. Jadi dokumen itu yang dipermasalahkan, yang memang diupload oleh seseorang di akun X waktu itu. Nah, itu yang jadi permasalahan, dan kemudian tentu saja itu kan masuk ke ketentuan di KUHP. Ya KUHP yang tidak bisa dipermasalahkan karena memang ini terkait dengan kepentingan publik seperti itu. Kemudian juga Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1-nya itu jelas konsideransi itu unsurnya adalah milik milik dari seseorang, milik dari pelapor itu tentu saja. Nah, itu kita bantah karena memang waktu itu yang dimaksud itu milik Dian Sandi, bukan milik Pak Joko Widodo, karena yang upload bukan Dian Sandi, bukan Pak Joko Widodo. Ya, kemudian juga perihal mengenai beberapa hal yang disampaikan dari objek dakwaan itu ada 28 unggahan, di mana dari 28 itu yang diunggah oleh Dr. Tifa itu hanya 5. Jadi unggahan orang lain ditimpakan kesalahannya ke Dr. Tifa, gitu loh, ke klien kami. Itu yang kita keberatan, dan juga pengenaan pasal-pasal yang memang menurut kami cenderung karet ya, pasal 35 itu kan. Kalau pasal 35 dikenakan, bunyi konsideransinya itu kan manipulasi antara lain, mengubah gitu kan dokumen elektronik yang seakan-akan ya itu supaya terlihat asli, kurang lebih begituan. Ini kan juga mengubah nih berarti ini. Ini saya bisa permasalahan juga kan gitu kan. Nah, itu kemudian hal tersebut juga dipermasalahkan oleh kami. Kenapa KUHP yang digunakan? Kan ada leg spesialisnya. Ada satu acara di satu stasiun televisi swasta yang sebenarnya itu masuk ke leg spesialis di Undang-Undang 40 tahun 99, tapi dibawa ke ranah pidana. Nah, ini kan menjadi chilling effect nanti dalam kehidupan berdemokrasi yang tentu saja kita tidak inginkan ke depannya. Seperti itu kurang lebih. Boleh Prof Firman, tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Aziz, dan juga pembuktian juga harus dimulai dari ijazah Pak Jokowi dulu dong, baru kita ke yang lain-lain. Baik, selamat malam. Jadi saya terima kasih tadi dijelaskan sangat detail. Yang dijelaskan sama rekan saya ini adalah pokok perkara. Mengatakan bahwa itu adalah untuk kepentingan publik, itu pokok perkara. Mengatakan bahwa ada manipulasi rekayasa, itu pokok perkara. Jadi artinya sebenarnya dalam eksepsinya mengatakan kami mau ke pokok perkara. Saya melihatnya begitu. Walaupun tentu ya kita juga tahu namanya ini eksepsi, harus ditanggapi oleh jaksa 1 minggu, mungkin nanti dari putusan selah oleh hakim 1 minggu. Tapi yang menarik adalah tidak ada yang dibantah, dalam artian adalah bahwa mereka langsung masuk mau ke pokok perkara nih. Saya melihatnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan sama Bu Tifa, tadi kan dibilang ini berarti manipulasi. Manipulasi juga dong. Kan seperti itu kan. Jadi kan kita gampang nih sebenarnya. Dari awal kan sudah jelas. Yang mereka persoalkan itu adalah ijazah Pak Jokowi. Yang dikatakan katanya palsu. Sampai jauh. Sorry ya. Sampai dia ke kuburan. Sampai mengatakan Jokowi yang saya maksud Pak Jokowi yang ini. Itu kan udah pasti ijazah Pak Jokowi. Mereka mau bermain, mohon maaf nih mungkin bahasanya kurang tepat. Mereka mau memanipulasi lagi mengatakan itu milik Pak Dian Sandi. Yang mengupload Dian Sandi. Tapi miliknya secara material milik Pak Jokowi. So, kalau mereka bilang ijazah itu palsu, buktikan kepalsuannya. Terkait tadi yang disampaikan, dimulai dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sampaikan, dia sudah disampaikan di awal. Beliau akan hadir, akan membawa juga ijazah SD dan SMP-nya. Karena yang SMA dan S1-nya kan sudah di jaksa. Dan yang paling penting, dakwaan ini dengan sangat cermat disajikan oleh jaksa. Sehingga mereka pun menanggapinya pokok perkara. Tidak mampu menanggapi hal lain. Kalau bicara masalah pasal-pasal itu pokok perkara. Kan gitu nih, jadi faktanya adalah ijazah yang dibilang palsu itu ijazah Pak Jokowi. Saya melihatnya seperti itu. Baik. Nah, pihak kuasa hukum juga menarik ketika dia mengatakan bahwa ini Pak Jokowinya belum menunjukkan ijazahnya asli atau palsu, tapi yang dikenakan adalah pencemaran fitnah, nama baik, kemudian Undang-Undang ITE, kan itu yang dipermasalahkan, dipersoalkan. Saya akan jawab. Jaksa menyampaikan dengan sangat baik. Dikatakan ada kekeliruan atau kesalahan. Di mana dikatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi
adalah benar. Kan gitu nih, Pak Jokowi adalah alumni S1 Kehutanan UGM yang telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin nanti salah satu panelis akan menyampaikan juga bahwa merupakan juniornya dari Pak Jokowi di UGM. Seperti itu. Saya pernah satu panel soalnya. Sehingga maksud saya ingin sampaikan ini adalah, ini semua udah fakta gitu loh. Jadi kita tinggal buktikan aja. Nah, kami akan bawa, ya beliau juga buktikan pasal-pasal apakah itu untuk kepentingan publik, pasal-pasal lainnya silakan. Saya pikir itu aja dulu sementara. Oke. Bang Ajis, silakan tanggapi. Ya, yang kita permasalahkan itu mungkin tadi kalau kita simak dengan baik pembacaannya, yang pertama jelas mengenai kompetensi relatif. Kemudian kita lanjutkan dengan pengenaan dakwaan-dakwaan. Gitu. Jadi kita tidak membahas bagaimana lebih detail gitu. Tapi kan dakwaan itu disampaikan. Nah, kita bantah dakwaannya itu gitu kan. Proses mereka mengenakan dakwaan itu. Gitu. Jadi proses menyematkan dakwaan itu sehingga membawa Dr. Tifa ke situ. Sama seperti proses membawa Dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal lokusnya ada yang Jakarta Pusat di kantor salah satu universitas swasta. Kemudian ada yang waktu itu di Jakarta Selatan ketika Pak Jokowi melihat unggahan, kan begitu. Nah, itu maksud saya pengenaan itu loh. Jadi kita bahas formilnya di situ gitu. Nah, kemudian yang kita permasalahkan juga, saya setuju. Tadi ketika pihak Bang Firman tadi kita membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu secara hukum, kan begitu. Saya setuju. Justru sebenarnya kalau mau membuktikan ijazah Pak Jokowi secara hukum, mendorong laporan TPUA pada 2024 waktu itu untuk maju terus ke pengadilan, karena itu nanti yang dibongkar mengenai dikasih ijazahnya, bukan malah kemudian ada desakan bahkan tidak mendukung. Kan kita mau lihat secara hukum, kan seseorang itu ada asas presumption of innocence, tidak dapat dibuktikan dia salah kecuali pengadilan memutuskan dia bersalah. Begitu juga dokumen tadi kan. Nah, itu dipermasalahkan, sudah ada dumasnya di TPUA waktu itu. Nah, maksud saya challenge, harusnya kalau memang begitu, ayo kita sama-sama lanjutkan lagi laporan TPUA itu. Bukan ini soalnya penghinaan ini. Ijazah itu hanya sedikit nantinya. Tadi Prof Firman ingin menjawab soal lokus ya, nanti itu juga boleh kita bahas, tapi usai jeda.